Halo semua, terima kasih sudah akses template ini. Di video ini aku mau sharing tutorial untuk cara pakai template money tracking and budgeting. Kamu bisa simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, setelah kamu akses linknya, ini kamu perlu buat salinan teman-teman. Kalau kamu akses dari HP itu bisa klik titik 3 pojok kanan atas, lalu pilih buat salinan. Kalau dari browser seperti ini, kamu bisa klik file, lalu pilih buat salinan, dan bisa di rename sesuai dengan yang diinginkan ya. Lalu klik buat salinan. Setelah kamu buat salinan, ini kamu bisa masuk ke menu setup untuk setting data-data kamu. Perlu isi di bagian sini dan di bagian yang sini. Untuk yang pertama, kamu perlu isi di bagian sini. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Akun ini berkaitan dengan metode pembayaran apa saja yang nantinya kamu gunakan saat transaksi sehari-hari. Misalnya ada cash, ada BCA, ada ShopeePay, Cbank, seperti itu. Kamu bisa input semuanya rekening ataupun e-wallet di bagian yang sini. Untuk kategori pemasukan dan pengeluaran itu juga bisa kamu sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Lalu untuk yang bagian atas ini tidak perlu diganti atau dihapus karena ini sudah paten dan akan digunakan untuk transaksi kedepannya. Untuk contoh pengisiannya kurang lebih seperti ini, kamu bisa cek di video. Nah, kurang lebih seperti ini, kamu bisa isi sesuai dengan kondisi masing-masing. Setelah isi di bagian atas, kategori pemasukan, pengeluaran, dan akun, ini kamu perlu scroll ke bawah ya. Ini kamu perlu input saldo awal atau kondisi keuangan kamu saat ini ya, saat awal pakai template ini. Ini perlu isi sekali saja saat kamu mulai pakai template ini. Kamu bisa input semua saldo kamu teman-teman di bagian sini. Misalnya kamu ada saldo di cash, kamu ada saldo di BCA, kamu ada di ShopeePay, itu kamu perlu input semuanya di bagian yang saldo awal ini. Untuk contoh pengisiannya kamu bisa cek di video. Nah, seperti ini ya. Jadi semua akun ini masuk di sini ya. Misalnya kamu ada saldo cash sebesar 100.000, itu kamu perlu input di sini. Kamu ada saldo di BCA sebesar 1 juta, itu kamu juga perlu input di bagian yang saldo awal di sini. Untuk saldo awal ini nanti dia akan terhubung di bagian sum ya, atau ringkasan ini ya, di bagian ringkasan di bagian saldo input di sini teman-teman. Ini udah otomatis ke sini. Terus di bagian detail akun ini juga sudah ada datanya per akun atau per metode pembayaran. Misalnya cash, tadi kita sudah input 100.000 ya untuk cash. Misalnya ada BCA, ada ShopeePay, ini sudah terupdate di bagian yang ringkasan di sini. Setelah isi data di setup, data akun dan data kategori serta input saldo awal, ini kamu udah bisa langsung pakai untuk template-nya. Di bulan September, kita ambil contoh di bulan September, ini kamu udah bisa langsung input transaksi dan kasih budgeting di sebagian yang kolom samping ini teman-teman. Kalau mau isi reward juga boleh ya di sini. Untuk pemasukan kamu tinggal pilih sub kategori saja. Misalnya ada gaji. Untuk nominal ini nanti dia bakalan ke update otomatis teman-teman dari kamu input di transaksi catatan harian di bagian sini. Untuk di pengeluaran juga sama, kamu perlu pilih sub kategorinya saja. Lalu kamu juga perlu isi di bagian target. Target ini adalah batasan nominal untuk subkategori yang di bagian kiri ini. Jadi ini kamu perlu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya kamu udah budgeting berapa, itu kamu bisa tulis di bagian yang sini. Contoh untuk pengisiannya seperti di video. Untuk di bagian kolom pengeluaran ini kamu cuman perlu pilih di bagian yang subkategori ini sama isi di bagian target saja. Untuk bagian aktual sama selisih itu nanti dia bakalan ke update otomatis dari transaksi di catatan harian. Nah, jika sudah, ini bisa langsung kamu pakai ya. Kamu sudah bisa langsung input transaksi pemasukan dan pengeluaran di bagian catatan harian di sini. Untuk input transaksi sehari-hari mudah saja teman-teman ya. Untuk pemasukan kamu catat ke pemasukan, untuk pengeluaran juga kamu catat ke pengeluaran. Misalnya ini aku ada pemasukan gaji ke BCA.
Nih, dia nanti bakalan otomatis nambah ya di bagian ini. Bakalan otomatis ke input di bagian samping yang ini dan di bagian atas yang ini, pemasukan di header. Untuk bagian atas ini dia adalah akumulasi ya. Jadi kamu kalau mau cek keseluruhan di bulan September ini, aku pemasukannya berapa, aku pengeluaran berapa, ini perlu cek di bagian atas sini saja. Lalu misalnya ada pengeluaran. Misalnya pakai cash. Nah, seperti ini dia bakalan otomatis juga masuk di bagian yang budgeting tabel pengeluaran ya. Ini masuk ke uang saku, udah masuk nih untuk nominalnya. Jadi semua sudah terakumulasi secara otomatis. Yang perlu diperhatikan untuk input transaksi adalah case dimana misalnya kamu mau ambil uang dari rekening A ke cash gitu. Itu perlu dicatat 2 kali teman-teman ya, masuk kategori pengeluaran dan pemasukan. Contohnya kayak gimana Kak? Contohnya seperti ini. Jadi kamu perlu catat 2 kali. Masuk di pengeluaran, untuk subkategorinya pilih pindah akun. Untuk metode pembayarannya kita ambil dari BCA ya, misalnya sebesar 1 juta. Lalu ini juga masuk ke pemasukan. Untuk subkategorinya adalah pindah akun juga, sama ya. Untuk metode pembayarannya kita pilih cash, karena tadi kita case-nya ambil uang ya. Nominalnya disamakan, jadi dicatat 2 kali, masuk ke pengeluaran dan pemasukan. Ini artinya apa? Kita ngeluarin uang dari BCA dan masuk ke cash. Untuk bagian atas ini juga akan otomatis terupdate teman-teman saat kamu ada input transaksi di bagian sini. Ini pengeluaran sudah ada tadi karena kita udah input ya. Ini pengeluaran dari sini. Kalau pindah akun dia tidak akan terakumulasi dari sini teman-teman ya, untuk pindah akun, karena case-nya kita hanya pindah uang saja. Contoh lainnya misalnya kamu TF dari rekening BCA ke ShopeePay, itu juga masuk ke transaksi pindah akun dan perlu dicatat 2 kali ke pengeluaran dan pemasukan. Untuk ringkasan kamu juga bisa cek secara cepat di bagian summary sini teman-teman ya. Ada total aset, total pemasukan, pengeluaran, sisa uang. Ini adalah total selama 12 bulan ya, atau dalam 1 tahun. Detail akunnya juga, ini adalah kondisi keuangan kamu saat ini per akun ya. Misalnya kamu ada di cash sekian, ada di BCA sekian. Ada overview juga, ini overview dari pemasukan dan pengeluaran ya. Pemasukan yang biru, pengeluaran yang merah. Jangan sampai yang merah melebihi yang biru. Lalu ada juga saving tracker atau diagram sisa uang ya. Diagram sisa uang kamu ya setiap bulannya. Ada juga ringkasan seperti ini, bentuknya tabel, ada 12 bulan pemasukan, pengeluaran, dan sisa uang tiap bulannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk setup awal template money tracking and budgeting. Kalau ada pertanyaan kamu boleh komen di bawah atau DM aku di sosial media. Terima kasih.